Shalom, kita berjumpa kembali dalam YouTube Kelas Siapen Selatan pada acara Tabura Injil. Mendasari seluruh pekerjaan pekabaran Injil Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Anugerah Tuhan mengantar dan membawa kami untuk tiba kembali di hari baru, dalam seluruh berkat Tuhan yang akan kami temui, didasari di dalam bagian pembacaan dan perenungan firman. Inilah kami Bapa, Roh Kudus bantu kami dan tolong kami, sehingga kami dapat belajar firman Tuhan, menjadi santapan rohani yang lesat bagi kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami mau dengar, membaca, merenungkan, menyimpan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di hari ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28 dengan perikop pembacaan Yesus memberitahukan kematiannya. Ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, bagian pembacaan Alkitab bagi kita, Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28 dengan tema sebab untuk itulah aku datang. Sebab untuk itulah aku datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seseorang ketika mendapat SK untuk sebuah pekerjaan, di medan yang baru, di tempat yang baru, akan punya pikiran. Haruskah pergi ataukah akan membangkang? Ataukah akan merontak? Dalam tugas tanggung jawab sebuah SK di dalam penempatan pekerjaan yang baru, maka pergi. Ketika pergi ke sana, situasi dan keadaan di sana tidak sesuai dengan harapan, kenyataan, keinginan, maka apa yang dipikirkan? Maka apa yang dirasakan dan apa yang akan diputuskan? Kadangkala akan melawan SK penempatan. Tetapi kadangkala juga akan bersungut, akan marah. Tetapi juga kadangkala akan menjadi pengikut yang setia untuk mengamankan sebuah perintah yang dilakukan dengan sebuah SK penempatan yang harus dikerjakan. Karena dari situlah akan datang berkat bagi mereka yang setia bekerja. Karena dari situlah akan datang semua apa yang akan dirasakan dan dinikmati dalam ketaatan, kesetiaan, dengar-dengaran, menunaikan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak. Demikian dengan maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk apa? Kalau kita berpikir secara logika, apa maksud kedatangan Yesus di tengah dunia ini? Karena itu adalah misi besar Allah bagi dunia, bagi manusia. Misinya adalah hendak menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus dalam mempersiapkan seluruh maksud kedatangannya dalam dunia ini adalah klimaksnya itu penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, mati, kubur, bangkit, naik ke surga. Jadi belum sampai di titik itu, Yesus panggil para murid 3,5 tahun mendidik mengarahkan Yesus untuk menyiapkan para murid melihat dan menyaksikan bahwa nanti suatu ketika tertentu sedikit waktu lagi seluruhnya akan diperhadapkan dengan penderitaan, kesukaran, bahkan kematian dan kebangkitan. Jadi Yesus mulai menyampaikan maksud tujuan kedatangan dalam dunia ini untuk menuju kepada penderitaan, kesulitan, kesukaran. Ayat 27 bilang, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Sudah sedikit waktu lagi. Terharu. Apakah persiapan penderitaan, kesengsaraan itu mampu akan dilewati sebagai seorang manusia dalam dunia ini? Maka dengan demikian kalimat ini dilontarkan oleh Yesus.
Dia terharu. Dan apa yang harus dikatakan? Mau protes? Mau marah? Atau mau apa? Dalam keputusan Allah bagi tujuan visi misi Yesus datang di dalam dunia ini. Maksud kedatangan Yesus dalam dunia ini sudah jelas. Menyelamatkan umat manusia. Finalnya adalah maut. Karena itu ketika Yesus tahu bahwa dia akan mengalami hal yang sukar, yang sulit. Lalu apa yang harus dikatakan? Apakah harus minta dibebaskan dari situasi dan keadaan yang sukar, yang sulit ini? Lalu apa yang harus dikerjakan? Apakah harus meminta Tuhan Allah berikan kekuatan ekstra supaya mampu menghadapi segala bentuk penderitaan, kesakitan, kesengsaraan dari pihak anak-anak manusia? Pertanyaan ini dilontarkan pada Yesus. Dari Yesus untuk semua pendengar, tapi juga para murid, Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, tidak. Yesus menjawab hal itu. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Apakah Yesus mau bilang, Tuhan Allah, selamatkanlah dia, bebaskanlah dia dari maksud tujuan penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, kematian ini? Tidak. Yesus tidak meminta untuk dibebaskan dari pergumulan, penderitaan, kesakitan ini, bahkan kematian. Yesus tidak meminta itu. Tapi apa yang diberitahukan? Karena itu maksud tujuan. Maksud tujuan kedatangannya, maka tidak ada usul saran protes. Bahkan tolak situasi dan keadaan untuk menuju kepada penderitaan itu. Ayat 28 bilang, Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yesus hanya bilang supaya betul-betul situasi, keadaan yang akan dilewati, yang akan ditempuh ini, kemuliaan Allah nyata bagi semua mata yang menyaksikan peristiwa penderitaan, kesengsaraan, dan kematian serta kebangkitan Yesus. Dan seketika itu juga dalam versi Injil Yohanes, suara dari sorga bilang, Yesus telah dimuliakan dan aku akan memuliakannya lagi. Allah bilang Allah akan memuliakan Yesus lagi, betul kemuliaannya. Dia datang, dia sengsara, mati, dia dimuliakan ketika dia ada di pengangkatan. Ketika dia terangkat ke surga dia dimuliakan. Ketika dia bangkit juga dia dimuliakan. Karena sudah berbeda dengan tubuh manusia. Tubuh Yesus setelah kebangkitan itu tubuh yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ini kita diarahkan untuk memahami dan mengerti kenapa kita diizinkan Tuhan untuk hidup di tengah dunia ini. Kenapa kita diizinkan Tuhan untuk dilahirkan di tengah dunia ini. Setiap manusia mengerti dan memahami ada maksud Tuhan bagi setiap anak-anak manusia. Karena itu hidup jangan percuma saja di atas dunia ini. Hidup ini harus mengerti mengapa saya hidup, mengapa saya jadi bapak, mengapa saya jadi mama, mengapa saya jadi anak, mengapa saya jadi pemuda, mengapa saya ditempatkan di dalam posisi pekerjaan apa saja. Supaya mengerti ketika kita dihadirkan dalam suatu situasi dan keadaan, perintah pekerjaan yang harus dikerjakan, kerjakanlah dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kerjakanlah dengan tunduk pada keputusan Tuhan. Jangan tunduk pada keputusan sendiri. Supaya mengerti, untuk itulah saya ditempatkan. Untuk itulah saya hadir di dalam keluarga ABCD ini. Kenapa saya hadir di tengah keluarga ini? Karena ada maksud Tuhan. Kenapa saya hadir di kantor ini? Karena ada maksud Tuhan. Kerjakan bagianmu. Dan ada bagian Allah untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, damai dan sejahtera di dalam keberadaan kehidupan, tugas pribadi, keluarga, rumah tangga, di mana saja kita berada. Maka dengan demikian, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk mengerti dan memahami. Setiap anak-anak Tuhan berada di sudutnya masing-masing untuk menunaikan semua tugas-tugas tanggung jawab, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya dipahami dan dimengerti maksud kedatangan setiap orang dalam dunia ini untuk mendatangkan seluruh pekerjaan Allah yang benar, yang baik, supaya berkat menjadi bagian hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kadangkala kami main-main dengan semua tugas tanggung jawab kami. Kadangkala kami anggap enteng, anggap remeh, ketika kami ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu, dimulai dari keluarga kami. Kami anggap bahwa seluruh penempatan Tuhan dalam keluarga kami, itu adalah
semata-mata karena kehendak kami, atau semata-mata karena kesukaan kami, lalu kami seenaknya saja mempergunakan seluruh tugas tanggung jawab marga kami dengan tidak bertanggung jawab. Kesempatan hari ini kami minta ampun Bapa, ampuni kami, sayang kami, topang dan tolong kami supaya kami mengerti ketika kami hadir di tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, maka ada maksud Tuhan bagi kami. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak-anak, mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap marga yang Tuhan taruh di pundak kami. Cukup sampai di situ tidak. Kami ditempatkan Tuhan. Di mana? Di gereja mana? Kami harus mendatangkan berkat, sukacita, damai, dan sejahtera. Kami harus berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan untuk mengamankan seluruh pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Lalu ketika kami ditempatkan Tuhan untuk bekerja, mendatangkan berkat. Di mana kami kerja? Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus ingatkan kami. Pekerjaan itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi pekerjaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami untuk dikerjakan dengan penuh sukacita, damai, sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan. Tidak ada pembangkangan, tidak ada hal-hal yang membuat kami untuk mendapat kutuk, tetapi biarlah kami setia, rajin, dan taat. Dan dari bagian itu kami tahu, kami akan bawa pulang berkat untuk hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami, untuk kesejahteraan kami keluarga, untuk membagi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Biarlah dalam masa sengsara Yesus, kami ingat, kami memberi yang terbaik dalam seluruh tugas tanggung jawab panggilan kami. Yesus sudah kasih contoh itu untuk kami. Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Yesus sampai sengsara, menderita, mati, bangkit untuk menebus dosa kami. Maka tugas tanggung jawab kami dalam dunia, kami harus kerjakan itu dengan betul, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya berkat menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Demikian pekerjaan pekabaran Injil lewat YouTube Kelas Siapin Selatan di dalam program Tabura Injil. Setiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang telah menikmati santapan rohani, Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus memberkati kita semua. Saksikan terus YouTube Kelas Siapin Selatan lewat Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati.